kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita sampaikan juga setidaknya ada beberapa hal ya supaya hati kita tidak keras. Karena khawatir kita kalau sudah hati keras maka segala kebaikan, segala peringatan, segala nasihat itu tidak akan bisa pernah masuk ke dalam jiwa seseorang. Maka pernah kita sampaikan juga semalam, salah satu supaya hati kita lembut, yaitu kita mentadaburi ayat, membaca Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, atau mengkaji tafsirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mentadabur Al-Quran? Bahkan Allah mengatakan, au amala qulub au annala qulubin aqfaluha, atau hati mereka menjadi tertutup. Sampai ulama mengatakan salah satu sebab hati seseorang bisa tertutup adalah dia membaca Al-Quran tapi dia tidak memahami. Dia membaca Al-Quran tapi dia tidak mentadaburinya. Ya. Disebutkan oleh ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, kebanyakan sekarang hari ini mereka lebih banyak baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Maksudnya tidak mentadaburinya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Aku heran, orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang yang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang pluralisme, mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, paham bahasa Arab, ngerti ilmu agama, tahu hadis, tetapi mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Bahkan mereka mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Maka satu cara supaya hati kita menjadi lembut adalah yaitu tadabbur ayat. Ya, tadabbur ayat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ternyata mempelajari Al-Quran, membaca dan mentadaburinya, ini membuat jiwa kita menjadi bersih, membuat hati kita menjadi suci. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Fadilatul Syekh Abdul Razak, beliau menulis dalam tulisan beliau Ashru al-Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Salah satunya adalah beliau mengatakan tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Beliau mengatakan bahasa tilawah. Tilawah itu dari bahasa namanya adalah mengikuti. Berarti Al-Quran yang kita baca untuk kita ikuti. Orang mengikuti Al-Quran berarti dia mempelajari, mentadaburinya. Dan bahkan orang yang mentadaburinya berarti dia mengamalkannya. Maka bahasa tilawatul Quran. Ada istilah juga qiraatul Quran, baca Quran. Ya, sama-sama baca, tapi kalau tilawah lebih identik kepada dia membaca dan mengikuti Al-Quran. Kalau qiraah sekedar membaca saja. Apa kata beliau? Bahwa Al-Quran yang dibaca dan dia mengikuti Al-Quran, mentadaburi, mengikuti dan mengamalkannya, maka itu salah satu kunci untuk dapat tersucikannya hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah berfirman dalam surah Jumat, bahkan dalam surah Al-Baqarah juga ada, ya. Bahkan termasuk juga tadi kita mendengarkan ayat yang dibaca oleh imam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah telah mengutus rasulnya. Allah telah mengutus rasulnya, yang dimana rasulnya itu dia membacakan ayat-ayat kepada mereka. Maksud kepada siapa? Kepada umatnya atau kepada orang-orang yang tidak menerima. Supaya apa? Yuzakkihi, untuk dapat mensucikan hati mereka. Untuk dapat mensucikan hati mereka. Maka benarlah ulama mengatakan
yang membuat hati kita menjadi lembut dan bahkan suci dan bersih, yaitu dengan tadabbur ayat, tilawatul Quran. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah mengatakan tadi, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Inilah Allah telah mengutus Rasulnya, di mana Rasulnya membacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu Al-Quran, supaya apa? Wa yuzakkihim, supaya suci jiwa mereka, supaya bersih hati mereka, dan supaya lembut hati mereka. Dan inilah cara supaya hati kita menjadi lembut, yaitu tilawah Quran. Dan ternyata juga Al-Quran bukan sekedar membuat hati kita menjadi lembut, bukan sekedar membuat jiwa kita bersih, akan tetapi Al-Quran juga merupakan salah satu obat baik kehidupan jasmani ataupun kehidupan rohani. Sebagaimana ungkapan ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, apa kata beliau? Al-Quran huwa shifa'ut tam min kulli jami'il al-adawa al-qalbiyah wal badaniyah. Bahwa Al-Quran adalah obat yang sempurna, min jami'i al-adawa al-badaniyah wal qalbiyah, obat yang sempurna dalam badan, untuk badan serta dalam hati. Ternyata sampai-sampai dalam kajian salah satu buku, The Miracle of Quran, kekuatan Al-Quran, bukan sekedar kita tadi tadabbur, bukan sekedar kita tadi menundukkan hati, bukan sekedar mensucikan hati, ternyata pun juga obat. Saking obatnya Pak, ini kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Inilah Al-Quran. Sampai-sampai ada salah satu juga ungkapan Allah mengatakan, ya, saking obat untuk badaniah dan qalbiyah rohani, bahwa Al-Quran juga merupakan obat untuk menghilangkan gangguan dari sihir. Makanya Al-Quran itu, kalau ada anak bayi kepada tidur, bukan Al-Qurannya ditaruh sebelah. Dan sekarang kan Al-Quran ditaruh sebelah. Ya kalau speaker pun nggak apa-apa, kan dengar dia, dibacakan dengar, masih mati nggak apa-apa. Ini kadang Al-Qurannya ditaruh, ya maksudnya mushafnya ditaruh. Ya kalau speakernya nggak apa-apa, diputer. Kenapa? Karena memang sesuatu yang sering kita dengar itu menjadi kebiasaan. Makanya kalau orang sering dengar musik, lama-lama kebiasaannya musik. Saking musik pun dengar sedikit musik goyang kepala, kaki pun goyang. Kalau Quran enggak, karena kita sering dengar Quran, apalagi kalau kita tahu maknanya, kita paham, adik kita yang baca Quran, kita penasaran nih, ini surah apa? Bahkan kita dengar itu ya mungkin satu sisi baru bacaannya enak didengar. Nah, inilah. Dan termasuk juga kalau ada orang yang menggunakan sihir di ruqyah, dengan apa? Dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, supaya hati kita menjadi lembut, ya, yaitu Allah mengatakan, yaitu hendaknya kita memperbanyak membaca sirah-sirah, terutama qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, atau qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, atau sirah nabawiyah, yaitu sirah perjalanan kehidupan nabi, atau sirah sahabat, yaitu perjalanan kehidupan para sahabat-sahabat nabi, atau kisah-kisah ulama-ulama lain. Ulama mengatakan kenapa harus membaca ini, membaca sirah, baik sirah para nabi atau para ulama atau para sahabat. Ternyata kita baca ini, yang mereka alami itu luar biasa cobaannya.
ketika mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama, ketika mereka istiqomah dalam agama mereka, maka kita melihat bagaimana perjuangan mereka itu. Bagaimana perjuangan mereka itu. Apalagi kalau kita membaca salah satu Qasasul Anbiya, kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Zakaria. Bapak dan Ibu rahimahullah, tahu nggak bagaimana Nabi Zakaria itu mati? Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Yahya tahu nggak bagaimana Nabi Yahya itu mati? Lebih menyakitkan mati. Di dalam Qasasul Anbiya, tulisan Al-Imam Ibnu Katsir, ternyata dalam kitab itu ada bagaimana Nabi Yahya meninggal dunia. Yahya merupakan anak dari Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Yahya meninggal dunia itu ketika dalam sholat. Dalam sholat dipenggal kepalanya Bapak ini. Imamnya siapa? Imamnya Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Zakaria jadi makmum. Bayangkan coba lagi sholat dipenggal. Ini kan bukan main-main, taruh nyaman. Nabi Zakaria kemana matinya? Digergaji. Luar biasa perjuangan para nabi. Dan begitu juga ya nabi-nabi yang lainnya. Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki sesuatu hal kisah ibrah yang luar biasa. Maka nggak heran kalau mengatakan, bahkan Nabi SAW menjelaskan juga cobaan yang paling berat dalam kehidupan manusia itu adalah para nabi. Kita baca kisah mereka kenapa? Supaya kita pun punya semangat. Ada gairah kita untuk surya. Walaupun tidak seperti mereka, tapi ada berupaya perjuangan mereka. Dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Ammar bin Yasir, bagaimana kehidupan beliau yang mempertahankan, memperjuangkan akidahnya, ya, sampai-sampai orang tuanya ditombak di depan dia. Bukan main-main. Bila ditombak, begitu juga. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, inilah pentingnya kita membaca kisah-kisah. Baik Qasasul Anbiya, baca ya. Satu Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Yang kedua Qasasul Quran. Karena ada juga kisah-kisah Al-Quran seperti Ashabul Kahfi. Nah, kita baca bagaimana orang Ashabul Kahfi ini, mereka yang pergi dari kampung halamannya kenapa? Meninggalkan kampung halaman kenapa? Karena kampung itu berbuat syirik. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari kampung yang berbuat syirik. Yang mereka juga dapat luar biasa. Ada juga Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran seperti Luqman. Nah, ini banyak. Supaya ada ibrah. Juga kisah Qasasul Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan Nabi SAW dari sahabat sahabat, perjalanan juga sirah dari perjalanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, di antara supaya hati kita menjadi lembut. Dan ini sebagaimana ungkapan Nabi SAW, hendaknya kita menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada miskin, serta mengusap kepala anak yatim. Sampai-sampai pengkajian begini, apa hubungan kalau mengusap kepala, memberikan makan anak yatim, memberikan makan kepada miskin, membuat hati lembut? Ternyata ungkapan ini juga ditegaskan dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi SAW? Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Ini maknanya apa? Maknanya supaya kita bersyukur kepada Allah, supaya hati kita betul bersyukur. Tahu kita berterima kasih kepada Allah, bahwa ternyata kalaupun kita susah, masih lebih susah lagi. Dan ini ulama mengatakan syukur yang paling afdol adalah syukur qalb, syukur yang sifatnya hati. Maksudnya apa? Dia qanaah. Dapat rezeki, nggak dapat rezeki, alhamdulillah. Nggak banyak atau dapat sedikit, alhamdulillah. Makanya gak heran ketika dia memiliki atau tidak memiliki harta, tapi dia qanaah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan,
Ya, kebahagiaan seseorang itu salah satunya apa?